Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para ustaz, para guru agama, dengan tanpa terkecuali, kalau tidak menyebut sama satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, semoga mereka Allah berikan sehat walafiat panjang. Juga yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, para hujaj, semoga sehat walafiat panjang umur. Segenap para hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengidam-idamkan untuk merayakan Maulid dari tahun ke tahun, dari masa kecil, dari sebelum kita lahir, bahkan sampai kita tua, tidak pernah kita henti-henti melaksanakan Maulid dan Nabi besar Muhammad SAW. Yang itu semuanya menjadi bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan saudara-saudara, Maulid kita ini bukan hanya secara zahir, tapi sesungguhnya Maulid kita ini secara rohani. Sebab yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad itu adalah rohaniahnya, bukan makanannya, bukan bacaannya, bukan tempatnya, bukan dandanannya, tapi yang menyambungkan itu adalah cinta di hati kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh manusia sealam dunia. Sungguh pun kita tidak berjumpa, tempatnya jauh di Madinah, kan Madinah jauh banget, udah punya duit puluhan juta soalnya. Terus masanya juga udah lama banget, 1446. Nah, kita umur kita kagak 100 aja, karena sekarang mah kagak ada yang sampai 100 ya. Jadi kalau mengukur waktu yang lama, saudara, otak kita berkata, emang masih bisa ini kita yang sebegini lamanya terhubung dengan Rasulullah, masih bisa ini kan, hanya begitu. Jawabannya saudara, masih bisa, walaupun jarak masanya lama dan jarak tempatnya jauh. Masih bisanya gimana? Masih bisanya itu dengan ruh,
dengan hati kita. Dengan hati kita bagaimana? Dengan hati kita itu adalah dengan punya rasa cinta di hati kepada Rasulullah. Orang mau ngomong apa kek bodo amat, kita mau begini aja prinsip kita, biar terikat batin kita kepada Rasulullah. Mau ngomong apa kek bodo amat, kita kagak ngerugiin dia, kita makan juga bukan dimpanin sama dia, kita beli baju juga bukan boleh minta sama dia, kita punya bini juga bukan anak dia, kita punya anak yang boleh kita bikin debek, istilahnya begitu. Biarin, kudu punya prinsip hidup tuh, kudu punya pegangan. Yang mana prinsip ini orang gak ada yang punya selain yang punya ikatan batinnya kepada Rasulullah. Gak ada yang punya begitu. Dan kalau bicara tentang hal yang begini mas saudara, bukan kita doang yang begini. Sejarah itu nggak bisa bohong. Kayak kita nih bikin rumah atau kita bikin musola, ini kan sejarah di kampung namanya. Siapa yang mengingkari akan keberadaan musola ini, tetap aja musola fakta sejarah bahwa di sini ada musola. Orang mau ingkar bagaimana juga sejarah ini bang. Sejarah mah bukti yang nggak bisa didustai karena dia mah bisa dilihat pakai mata. Ada sejarah yang mencatat bahwa mencintai Rasulullah di zaman-zaman dahulu itu dilakukan bukan oleh manusia saja. Jadi semua benda-benda mencintai Rasulullah. Karena hebatnya itu saudara, benda itu bisa ngomong. Sekarang saya mau nanya, mulut kita siapa yang ciptakan? Allah ya, bukan boleh kita yang ciptakan. Kalau boleh kita yang ciptakan, mau gigi kita kagak ada yang rontok, kita bikin baru terus, bener nggak? Nah itu mulut namanya. Kemudian yang bikin bisa ngomong siapa? Allah. Jadi mulut dibikin bisa ngomong, jadi mulut bendanya, ngomong itu pekerjaannya. Benda sama pekerjaannya Allah yang bikin. Bisa saja Allah Ta'ala bikin mulut tapi nggak bisa ngomong, ada nggak gitu? Banyak banget ya yang menyon-menyon kan, namanya ngomong kagak bisa, mulut mah punya. Berarti kan karena Allah mampu membuat mulut bisa ngomong, berarti Allah juga mampu mindahin ngomong bukan di mulut. Di mana ngomongnya? Di kuping. Jadi ngomong pakai kuping. Mampu nggak Allah bikin kuping bisa ngomong? Mampu, walaupun kita belum pernah nyaksikan. Sebab kalau kita nyaksikan, kitanya yang puyeng. Lalu ngomong pakai kuping dia gitu. Jadi aneh kan? Allah nggak mampu. Terserah Allah, memang Tuhan kita. Orang nggak percaya, nggak ada urusan lu. Karena Tuhan lu bukan Allah. Kalau Tuhan lu Allah, lu percaya. Di sini perlunya bertauhid tuh begitu. Kalau Allah bilang mampu, berarti mampu. Sekarang gini, Allah mampu nggak bikin burung bisa ngomong? Mampu kan? Itu buktinya burung beo bisa ngomong. Kalau dia nggak paham ya, burung apa lagi yang bisa ngomong selain burung beo yang bisa kita latih? Kadang-kadang jalak suren bisa ngomong. Iya, saking terlatih gitu, banyak burung-burung bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, jangan pakai kok. Jadi jangan pakai akal doang ente. Harus punya hati. Hati itu yang akhirnya mengatakan
Kalau burung nggak bisa ngomong, tapi dia mah dibikin bisa ngomong gitu. Burung mah kita ajak ngomong nggak bisa, tapi dibikin bisa ngomong. Akhirnya ngomong tuh. Pertanyaannya, kalau dibikin kan ada yang bikin, gitu. Yang bikin Allah. Bocah kecil juga yang baru diberanakan nggak bisa ngomong. Emang yang bikin dia bisa ngomong bapaknya? Kalau seandainya bapaknya bikin bisa ngomong, baru diperonyolin, dibikin bisa ngomong, tapi kan bapaknya juga ngomong, gitu doang. Ya, jadi bapaknya kayak orang geblek juga. Setelah ngomong bocah kan tidak gitu doang. Karena emang anak belum dibikin bisa ngomong, kita juga dibikin bisa ngomong. Nah, kalau Allah mampu bikin bisa ngomong, jadinya benda dibikin bisa ngomong gitu. Paham tuh ya? Gitu. Akhirnya puunan dibikin bisa ngomong. Jadi ini ada puunan yang dibikin bisa ngomong sama Allah Ta'ala untuk mengungkapkan perasaan cintanya sama Rasulullah. Bukan orang, puunan. Puun apa itu? Saudara mungkin pernah dengar, tapi perlu saya sampaikan. Kalau di mulut para kiai yang lain sudah disampaikan, karena ada perkara penting dalam kisah ini. Jadi Nabi itu saudara khutbah di masjidnya. Zaman dulu belum ada saudara mimbar yang pakai kayu. Jadi orang duduk, Nabi itu duduk di atas mimbarnya dari kelapa korma. Kelapa korma itu pohon korma yang dibikin potongan kayak beduk, dibikin kayak bangku. Jadi duduknya di situ. Atasnya ditaruhin karung goni biar kagak nyocok ke pantat. Kebayang nggak tuh? Dia dibikin kayak beduk tuh, pohon korma kan dia kayak pohon kelapa, dibikin setinggi beduk, didiriin. Nabi duduk di situ, atasnya ditaruhin karung goni supaya pantat gak cocok. Nah, Nabi kalau nyampein nasihat sama sahabat di pohon korma itu, gitu. Setiap kali Rasulullah nyampein nasihat-nasihat di situ, yang di masjid dewek namanya. Masjid sendiri, ya wayang-wayangnya di situ kan begitu. Gitu. Saudara mau tahu nggak? Setiap benda yang tersentuh oleh tubuh Rasulullah tidak mempan dibakar api dan tidak bisa masuk neraka. Itu karena ada sisi berkah tangan yang suci. Lokan apa? Terus lokan apa yang begitu Nabi Muhammad? Saya percaya, rusak. Ini Pak Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Satu hari Nabi makan. Orang kalau habis makan tangan, biasa kalau kita pakai tisu ya. Habis cuci tangan kan tangan dibersihin pakai tisu. Story kan? Iya. Oh iya, di luar kecil? Iya. Emang saya kecil lagi. Saya kecil. Nah, Nabi habis makan saudara ngambil selampe. Tahu selampe kan? Tahu. Digosok tangan beliau, bekas makan. Setelahnya saudara dipakai selampe, Nabi bilang sama sahabatnya, tolong dicuci selampe saya. Boleh kan begitu? Kadang-kadang kita disuruh sama guru kita kan boleh. Tolong dicuciin selampe gitu. Kita cuciin, itu Rasulullah bilang, tolong dicuciin selampe. Rupanya kan kagak ada. Setelah selampe itu bekas-bekas daging-daging gitu. Sama orang saudara dibakar itu selampe. Setelahnya dibakar, rontok dia punya kotoran bekas makan dan selampenya utuh. Nggak kebakar api. Kenapa selampenya utuh? Karena itu selampe tersentuh tangan Rasulullah. Jadi setiap sesuatu yang tersentuh tangan Rasulullah tidak akan bisa dibakar api. Luar biasa gitu. Nah ini sahabat pada paham.
Makanya pada berebut sahabat ludah Rasulullah berebut karena ludahnya wangi. Entar ludahnya kok tambah ditelan biar di tubuhnya ada ludah Rasulullah, supaya di dalam kubur malaikat nggak pakai nanya ini mau wangi Rasulullah. Kalau kita tanya mana buka mana nabi buka asal tercium wangi Rasul udahnya. Jangan ditanya kita urusannya sama Rasul ntar akhirnya malaikat yang dikubur. Istilahnya begitu. Kalau Nabi ludah, saudara-saudara, pada berebut ludahnya. Kalau Nabi wudhu kan ke kemur, orang wudhu kan ke kemur tuh. Dia ke kemur, itu air ke kemur Nabi nggak ada yang jatuh ke tanah. Ada, saudara. Jadi setiap Nabi mau wudhu diikuti sama sahabatnya nih di belakang Nabi rame-rame. Asal Nabi ke kemur kan, bukan dibuang ke airnya. Itu air nggak ada yang jatuh ke tanah, saudara. Kenapa? Ditandangin masing-masing. Ada yang pakai sorban, ada yang pakai tangan. Ulama katakan harta ya kadu ya takadalu, sehingga mereka nyaris kayak pada berantem berebut ludah. Kalau kita kan model berebut berkat, betul. Model kita mas dulu saudara berebutnya ludah Rasul, berebut bekas terkumpul itu. Darah Nabi saudara diminum, darah Rasulullah diminum. Apa? Pokoknya mah orang rumusannya semua yang tersentuh tubuh Rasulullah nggak mempan dibakar. Artinya dia masuk surga berkah Nabi Muhammad. Darah Nabi diminum. Ini saya kasih tahu. Kencing Nabi diminum. Mengapa begitu? Orang kata tubuh Rasulullah dan kencing Nabi saudara wangi. Itu ittifaq semua ulama sealam dunia. Semua ulama, kecuali bukan ulama ya. Semua ulama sealam dunia ittifaq itu satu pendapat bahwa kencing Nabi Muhammad suci. Kok bisa suci? Orang kata beda, pengen banget sama sih sama Nabi. Nabi siapa kita siapa? Suci. Belum pernah Nabi buang air kelihatan kotorannya karena bumi berebut buru-buru nelen. Sebab bumi juga pengen keberkahan Rasulullah. Kok begitu? Itu Nabi Muhammad dia tahu. Kok begitu? Luar biasa Rasulullah. Ini yang kita omongin kagak seberapa. Ibarat lautan ini kagak setetes acan. Mendidir Nabi masuk laut yang gak bertepi. Ini kan yang sebatas kita tahu. Yang sahabat alamin, yang sahabat lihat, masanya sudah 1446 tahun yang lalu. Bagaimana zaman itu? Enggak ada kira-kira. Pohon korma saudara udah mati. Kalau kita nih, pohon kelapa udah mati, buang nggak? Ya kagak, sama Nabi disederin, sama Rasulullah disederin. Itu senderan tuh di kelapa, di pohon korma. Itu disederin pohon korma yang mati, masa daunnya beruntus. Saat itu juga berkembang, saat itu juga berbuah, saat itu juga daunnya rindang, sampai bisa buat berteduh di bawah pohon korma saking rindangnya. Itu Sayyidina Abu Thalib geleng-geleng kepala. Ini ponakan apa bukan ya? Ini ponakan orang apa bukan? Pohon korma mati disenderin hidup. Artinya apa? Pohon korma dapat berkah Rasulullah. Paham ya? Ada orang perempuan namanya Ummu Hani. Dia saudara Nabi. Di rumah Rasulullah dia. Rasulullah saudara buang tipis. Kalau di dalam rumah kan buang tipis ditaruhin di wadah ya. Taruh wadah. Sholat. Buang sholat balik. Maksudnya mau dibuang. Hanya mau makan nih. Saya ngeliat nggak itu air di batok, nanti nggak batok, kayak batok apa gitu. Lihat Rasulullah,
Nah, terus kemana itu udah kagak ada? Saya minum. Yang benar gitu kalau kata kita. Benar ya Rasulullah. Serius. Kalau serius, idan la tamassu jasadakin naru abada. Kalau memang betul tubuhmu nggak bisa tersentuh api neraka. Air pipis masuk. Gitu. Makanya Nabi mah asal gunting rambut, jangan ada yang jatuh rambutnya, dibagi-bagi sahabat orang selembar. Ini gue bagi. Coba kita bagi-bagi dan rambut kita. Gue perkus. Coba bagi. Itu. Dan itu rambut saudara majangin dia panjang sendiri. Dan itu rambut saudara nggak ada bayangannya seperti halnya Rasulullah. Rasulullah kalau jalan di tengah-tengah matahari itu nggak ada bayangannya. Kok bisa nggak ada bayangannya? Cahaya beradu sama cahaya, mana ada bayangannya? Jadi kalau dibilang Nabi itu bercahaya, pengertiannya ilmu dan keimanannya, bukan itu doang, badannya cahaya, tapi bisa cium tangan kita sama beliau, tapi bisa berpelukan sama beliau, tapinya cahaya, jadi cahaya yang bisa dipeluk. Matahari kan ada tembus. Itu Rasulullah badannya. Nabi kita itu yang kita sering bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu cahaya. Kencingnya aja masuk tubuh, orang kagak bakar neraka. Yang benar apa begitu? Minum ya Rasulullah. Kalau begitu nggak. Rambut tuh, ini rambutnya saudara. Jadi barang apa namanya? Barang sakti. Rambut Rasulullah itu barang sakti. Ngaji. Ulama-ulama di kitab-kitabnya begitu. Ya. Di kitab ditulis kan tadi sudah buka di awal. Sejarah mah nggak bisa dibohongin, harus sejarah mah. Kita nggak percaya, kitanya yang geblek. Kita yang salah, apa? Sejarah bukti, dibaca kitab-kitabnya. Nah, ini rambut saudara-saudara. Jadi barang sakti turun temurun. Yang nggak ngalamin Rasulullah pada dapat rambutnya. Ya kayak kita cukur rambut, kepala satu rambutnya kan ribuan. Ya, bisa jadi anak kita juga dapat kan gitu. Cucu kita juga dapat, dan rambutnya banyak, ntar udah cukur lagi, gitu. Akhirnya ada orang saudara-saudara namanya Khalid bin Walid. Rambutnya ditaruhin pecinya dari rambut. Ini kan panglima perang yang disebut dengan Asadullah, macannya Allah. Jadi kalau perang nggak pernah ngalamin kalah. Sama yang mana aja menang, Khalid bin Walid. Punya tenaga beda gitu. Soalnya juga amal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Kalau perang itu disebutkan Asadul Rasul, macannya Rasulullah. Jadi kalau di medan perang itu saudara nggak kelihatan sama musuh. Makanya ada izin Sayyidina Ali buat perang. Ada izin Zulfikar, hiji pedang Sayyidina Ali. Jadi kalau lagi perang nggak kelihatan. Atau orang pada ngelepak. Nah Sayyidina Ali kalau perang saudara, orang-orang kan bawa pedang satu, dia pedangnya itu 6, main semua. Kok bisa 6? Tangannya 2 nih, digencet, diketeknya 2, 4, digencet, di dengkulnya 2, 6. Naik di atas kuda, ditepak kudanya, cetak, satu kuda lari secepatnya, itu musuh nggak ada yang lihat. Saking cepatnya kuda, tahu-tahu leher orang pada jatuh, plok. Tahu ilmu apa itu? Abang kalian punya ya? Jangan pura-pura. Kayak dia nih, diam-diam aja dia yang megang. Masih ada itu ya begitu kan? Ada, biasanya begitu kan diam-diam orangnya. Abang kalian.
Keren. Satu hari Khalid bin Walid kebingungan karena pincingnya hilang. Orang pada nanya gini nih, kalimat orang Betawi begini, Lid, pincing beli lagi, Lid, dapat pincing mana? Pincing kuning begitu cari-cari, pincing kuning dicari-cari. Kata Sayyidina Khalid, bukan masalah pincingnya, di dalam pincingnya itu ada barang surga yang bikin aneh nggak pernah kalah kalau bertempur. Emang dalamnya apa, Lid? Rambut Rasulullah. Ya pantesan karena kalah-kalah. Kita orang jadi pada tahu itu rambut sakti. Jadi tubuh Nabi semua sakti. Kemudian saudara, Imam Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal dia manggil anaknya Abdullah namanya. Waktu dia meninggal bilang, Abdullah, ya Bang, sini. Ada apa Bang? Kalau ntar abah udah gak ada umur, tolong di lemari abah ada satu lembar rambut, letakkan di lidah abah. Ini Ahmad bin Hanbal saudara. Dia kalau habis sembahyang isya, sholat, itu salamnya sebelum subuh. Habis sembahyang isya takbir, Allahu Akbar. Salamnya sebelum subuh. Tidur gak berarti? Jadi di dalam sholat itu khatam Al-Quran berkali-kali. Rakaat pertama sekali khatam 30 juz, naik lagi rakaat kedua khatam lagi 30 juz. Jadi tiap malam sholat sunnah 2 rakaat khatam Quran 2 kali. Siapa yang bisa begitu? Kira-kira kalau orang udah begitu tuh masuk surga nggak kira-kira? Masuk surga, wali juga, ulama besar juga, dikasih salam sama Rasulullah juga. Waktu dia meninggal mah kecil hati, ya kan mau masuk surga. Akhirnya minta dokterin rambut. Anaknya nanya, emang rambut siapa? Abah, rambut Rasulullah. Biar anak dikubur bisa jawab pertanyaan munkar nakir. Jadi tetap orang di dalam kubur minta backup dari Rasulullah. Emang kita mau nggak begitu? Kan mau ya. Nah, kemudian balik lagi nih, Nabi khutbah di atas lapang pohon. Akhirnya kalau memang keseringan begitu, ada sahabat tukang kayu yang bisa bikin apa namanya mimbar, dinawarin Rasulullah. Kalau memang diperkenankan, saya pengen bikin mimbar biar kelihatan pantes. Kan kamu ganteng banget ya Rasulullah. Jadi orang sealam dunia nggak ada yang seganteng Nabi Muhammad. Makanya beliau mah lesa kami teliti syai'un tuh. Kan biasa lesa kami teliti syai'un itu biasanya mah untuk dalil mukhalafatul hawadis. Dalil lesa kami teliti syai'un. Ada ulama bilang Rasulullah juga lesa kami teliti syai'un. Emang apa? Nggak ada yang serupa sama Rasulullah. Gantengnya luar biasa. Orang ganteng duduknya di atas beduk pantas kayak gitu. Itu kan kurangnya trik namanya. Orang ganteng mau bantu, kurang pantas dipantasin sama sahabat biar mimbarnya cakep ya Rasulullah. Kata Nabi nggak ngerepotin. Enggak. Di kitabnya begitu tuh, cuman saya nggak bahasa Arabin. Kok kalau bahasa Arab diartiin lagi jadi lama. Udah artinya aja ya. Emang rada gaya pakai bahasa Arab, cuman saya capek. Jadi pakai 2 kali bahasanya. Jangan berasa karena bahasa Arabnya lupa. Jadi gimana aja akal itu. Nah, begitu saudara diganti sama Nabi. Sudah diganti sama sahabat tuh. Besok udah naik ke atas mimbar. Waduh gitu. Bersyukur makna bismillahirrahmanirrahim wa ta'ati ta'ala. Pas lagi khutbah dengar ada orang nangis seperti anak kecil yang kehilangan ibu. Ada bocah kecil lapar, ibunya nggak pulang-pulang, nangisnya gimana? Sesegukan. Nah itu sesegukan namanya. Sahabat semua dengar.
Apa Sayyidina Abdullah bin Abbas paling belakang duduknya. Dia bilang aneh, yang di belakang itu dengar suara tangisan itu. Bagaimana yang di tengah? Rasulullah turun dari mimbar mencari suara itu. Rasulullah menghampiri, nggak tahunya saudara, yang nangis itu pelepah pohon korma yang ditaruh di samping masjid. Kok dia bisa nangis? Tadi kan sudah bilang, yang bikin nangis bukannya mulut, yang bisa bikin nangis sama siapa? Allah. Jadi Allah mampu bikin nangis urunan. Allah ini mampuin kita. Kalau kita nggak mampu. Kita apa? Punya boneka batunya mati aja nggak bisa bikin hidup. Ya, jadi boneka nggak ini nih. Ada boneka ontak yang orang pulang umroh, yang suaranya lape kawal mana deh. Jadi pas orang teriak, batunya habis, bisa nggak hidupin? Nggak bisa. Yang kita semuanya bodoh. Allah nggak diliputi ilmu. Allah nggak diliputi segala kemampuan. Makanya orang biasa tuh bikin ngomong, nih lu lihat nih hebatnya gua tuh bulan ngomong gitu, kerennya Allah tuh. Rasulullah samperin, Rasulullah tanya emang apa nangis? Kata Bulan Korma, ya Allah sedih ya Rasulullah, biasanya setiap hari saya didudukin, sahabat mama ada cium tangan, tangannya menyentuh, besok tak tersentuh neraka. Saya ditinggalin, bagaimana kata saya itu ya Rasulullah, segugukan nih, kata Rasulullah, udah jangan nangis lagi, dipeluk. Pas dipeluk kegirangan, emang pengen dipeluk ya? Tuan Korma pengen dipeluk juga. Kegirangan saudara Nabi dipeluk itu kata Nabi, kalau anak nggak peluk dia nangisnya kayak kiamat. Ini kalau anak nggak peluk nih sampai hari kiamat, dia semua dengar tangisnya dia. Saking sedihnya berpisah dengan Rasulullah. Kalau tanya akhirnya. Ini tangisan cinta kan? Ini saya mau kasih bawahi. Ini tangisan rindu kan? Namanya tangisan kerinduan. Bapak saudara nganten baru lakinya kagak pulang 3 tahun. Nganten baru lagi sedang girang-girang punya laki. Terus lakinya pergi 3 tahun. Saya mau nanya, nangis gak bininya? Nangis cengeng apa nangis rindu? Rindu pengen apa? Pengen ketemu. Karena bisa, yang tadi nyuruh nyatu, atau bisa. Ini Tuan Korma nyatunya sama Rasulullah, bukan orang model kayak kita. Makanya bisa dia sedih, dia nangis. Namanya kerinduan. Orang rindu karena ada cinta. Rasulullah tanya, kalau mau saya kasih pilihan. Pertama, ente Anda tanam lagi di kebun, ntar ente beruntus keluar cabang, keluar akar. Ini mah ditanam khusus, kalau tadi mah disenderin. Tapi mau belagu apa juga sakti, belagu apa aja sakti gitu. Batu diinjak nyeblok kayak dodol, pasir diinjak kagak ada bekasnya. Ngambang di pasir itu kaki akan Rasulullah mah. Makanya kemudian ditawarin kalau mau ntar hidup lagi. Yang kedua, nanti ente Anda tanam di dalam surga nanti nih, sama Anda ketemu lagi ntar di akhirat di dalam surga. Nanti ente berdua forma ente dimakan para nabi, para rasul dan para wali, makan forma ente. Mengapa Rasulullah nawarin yang kedua? Rasulullah membalas kecintaan pohon korma. Pohon korma ibadah kagak? Sekali dia subhanallah kagak. Baca Quran kagak? Sekali itu duduk membangun korma membayang. Gimana? Dia pasti tak bisa sama dia. Korma habis bayang mah Allah kasih dia rasa cinta. Dikasih rasa apa? Rasa cinta. Cintanya pohon korma dibales kata Rasulullah. Yang kedua, kalau kau mau
kau akan bertemu aku di dalam surga. Di sana engkau aku tanam, kau akan berbuah dan buahmu dimakan para nabi dan para rasul. Bukan aku doang yang makan, semua nabi memakan kau, semua rasul memakan kau, para wali memakan kau. Kata pohon korma apa? Pakai nyaut pohon korma. Kata pohon korma saudara. Pohon korma nyaut, nanti nyautnya. Kalau dipanggil nyaut gitu. Kata pohon korma begini, aku pilih yang kedua ya Rasulullah. Biar aku ada di dalam surga, bisa bertemu engkau lagi. Di sini sudah ketemu, biar nanti di akhirat ketemu lagi. Kenapa itu bisa begitu pohon korma? Berkat mencintai Rasulullah. Itu ruh pohon korma ada ruhnya. Ruhnya pohon korma bisa menghantarkan bertemu Rasulullah dunia dan akhirat. Makanya itu mulutnya ngapain? Pakai beli pisang, ya, pakai beli jeruk, pakai beli apa itu namanya, jambu, ya, rupa-rupa itu. Lagi menunjukkan batiniah anak terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Pohon korma punya batiniah, punya rasa cinta yang akhirnya ditanam di surga, bertemu lagi dengan Rasulullah. Anak sebagai umatnya wajar, dan ini diberi peluang untuk menunjukkan cinta itu karena Rasulullah yang meminta, ahibuni, kata Rasulullah, kalian semua cintai aku. Nabi bilang, sampai Rasulullah bilang juga pada Sayyidina Umar, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Iman nggak ada yang sempurna sebelum jatuh cinta padaku. Kalau kau jatuh cinta padaku, sempurna imanmu. Dan panjang nih cerita hadis ini. Dan intinya mencintai Rasulullah SAW itu prinsip, dan itu perkara penting. Jangan terpengaruh dengan berubah kondisinya zaman. Mau zaman bagaimana kek, cinta sama Rasulullah jangan bergerak. Harus ada di lubuk hati kita. Jangan ada idola lagi selain Rasulullah. Sebab Rasulullah itu multi komplek, super lengkap. Semua apa yang ingin kita tiru ada pada Rasulullah. Biar jadikan idola yang sesungguhnya, biar cinta kita itu meresap ke dalam lubuk hati kita. Dengan cinta itu dibalas, bisa bertemu Nabi kelak di akhirat. Begitu, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngandelin ilmu apa? Ngandelin ibadah apa? Udah ilmu kagak gablek, kagak ada ilmu, udah ibadah mencret-mencret, kagak ada jumlahnya. Sama Nabi pakai kagak cinta, apa yang diandelin? Emang ilmu dikit, ibadah juga dikit, kita sadar diri, cinta jangan sampai luput. Mudah-mudahan itu menuntun, mengikat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada cinta, ada tulus, ada berkah, begitu maksudnya. Cinta munculnya tulus, kalau tulus berkah. Bini kita masak enak banget, orang demen sama lakinya, masaknya tulus, terus enak, itu berkah. Dimakan jadi gizi sama lakinya, orang dia demen sama lakinya. Coba dah, bini lagi manyun aja suruh masak, rasanya kemana-mana. Kenapa? Lagi kagak resep sama bini, sama laki gitu. Kenapa kagak resep? Orang lakinya mancing mulu. Kalau beli 4 pancing hampir ratusan ribu, ada bininya kagak dibagi duit. Bininya beli telur aja ngutang, lakinya buat ngemanin pancing 400-an ribu. Lo kan pas dia pulang belinya manyun aja.
disuruh masak, kalau masak itu masih asin bener kan begitu. Kalau bisa asin tetap cintanya luntur. Ketika cintanya luntur, ikhlasnya kurang. Orang asal ikhlasnya kurang, orang setiap ikhlasnya kurang, semua acak-acakan. Garis bawah itu, asal ikhlasnya kurang, semua acak-acakan. Asal ikhlasnya penuh, semuanya beres. Itu murid pada jadi mengapa? Gurunya ikhlas. Coba guru yang gak ada ikhlas, murid pada tawuran. Gurunya kagak ikhlas, mana ada orang pulang maulid tawuran? Nggak ada kan? Mana ada orang pulang ngaji tawuran? Lu murid kayak apa lu? Ini murid kayak Mustafa, kagak ada begitu. Gak ada tawuran apa? Gurunya ikhlas, jadinya tata rapi. Itu kunci dalam agama kita. Ikhlasan itu prinsip, cinta pada Rasul itu prinsip. Karena dua hal bila dimiliki berkah. Kalau dua kagak punya, umur panjang gue sia-sia. Mengapa? Acak-acakan semua. Yang dikerjakan, yang diucapkan, ledik semua dah gitu. Tahu nggak tuh kira-kira? Makanya jangan kudu dikatain begini. Betul nggak kira-kira? Kudu disebut, kudu dikata, kudu dibilang. Karena ini prinsip para ulama zaman dahulu. Gimana? Biarin ilmu sedikit, yang penting ikhlas, yang penting cinta, turun berkah. Kalau berkah udah susah matanya. Di luar akal udah berkah tuh. Akal nggak main. Seperti sahabat, rambutnya panjang, saudara, udah aki-aki. Rambutnya ngengser kan kagak pantas aja rambutnya ngengser. Ya, mau digunting sama yang lain. Yang dia punya baik sini. Mau digunting, main tangannya, banget kan lu gitu. Pakai pakai dulu urusan rambut. Dia tanya, emang apa sih engkong? Rambut kalau boleh potong, katanya saya aki-aki, lu cium ujungnya. Barangan potong-potong aja rambut gua. Dicium, kok ini wangi? Itu yang nggak boleh lu potong. Jadi dari mana ceritanya? Tinggian rambut sama engkong. Kalau begitu, begitu saya. Begitu, ini gua lagi kecil, pala gua diusap Nabi, jadi umur gua udah hampir 100, wanginya baru hilang. Wangi terapak Rasulullah. Ya kali kalau dipotong gitu. Emang juga yang pengen gua nyelamatin di kubur bukan amal ibadah gua, walaupun bersolat. Gua pengen yang dikubur wanginya tangan Rasulullah. Urusan tuh. Sahabat pakai iri yang lain, asal ada punya anak tuh usap ya Rasulullah, usap ya Rasulullah. Jadi ada ceritanya, ada sejarahnya. Gitu. Nah pulang nih bocah ke rumahnya. Emaknya balik dari rumah Rasulullah ya nak. Kok mama tahu rambutmu harum? Ini mah dikeramasin pakai sampo merek apa juga gak bilang. Maka saudara kalau orang mimpi Rasulullah kemudian dicium tangan, ini tangannya nggak bisa hilang wanginya. Mimpi apalagi langsung. Boleh mimpi doang, wangi terus gitu. Apalagi langsung. Ini malam-malam Rasulullah lewat di satu gang. Saya di sini depan musola nih, Rasulullah lewat. Orang udah nggak ketemu Rasulullah, tapi orang semuanya tahu. Tahu dari mana? Itu tanah yang diinjak oleh kaki Nabi Muhammad, wanginya nggak hilang-hilang. Orang bakal bilang, pasti nih Rasulullah lewat sini. Kok bisa tahu? Nah ini wanginya hilang nggak hilang-hilang. Buat tanah ada yang ada hilang. Saudara kalau pernah ke Mesir di makam Imam Syafi'i, radhiyallahu taala, di depannya itu ada batu, depan makam Imam Syafi'i ada batu. Batu ini kalau saudara cium wangi. Kenapa itu batu? Karena di batu pernah diinjak oleh telapak kaki Rasulullah. Jadi wanginya kagak hilang-hilang sampai sekarang. Bukan diwangi, bukan. Bekas telapak kaki Rasulullah. Siapa itu Nabi kalau begitu? Nggak usah siapa-siapa, nggak ada yang bisa jawab. Udah cintai sebaik-baiknya.
ikuti sebaik-baiknya. Cintanya biar ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Mantap. Nah, kalau orang punya cinta, punya ikhlas, saudara-saudara, akhirnya berkah. Orang ini berkah. Sejuk itu ada untuk orang, di bawahnya adem. Jadi kalau ngobrol sama dia adem aja, enak aja. Mengapa? Orang di hatinya ada mahabbah Muhammad. Kuncinya tuh, dia ada magnet, saudara. Orang ada magnetnya. Di mana ada manusia ada rasa cinta pada Rasulullah, maka dia punya magnet untuk menyedot hati manusia. Saya bocorin betul. Mudah-mudahan nggak nangkep. Ya. Nanti mau ngapain? Kan cuma dagang. Dagang apa juga habis. Mengapa? Kepelet. Sebab di hatinya ada mahabbatul Muhammad. Nabi datang, saudara, waktu itu sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Khadijah. Nabi duduk, belum nawarin belum, itu langsung yang beli belum meruput. Berapa ini sekian harganya? Duduk, bulannya duduk. Ini lebih, mau dipulangin. Ini lebih, mau dipulangin. Jangan ngomongin lebihnya. Saya mau ngambil barangnya udah untung. Orang beli untung, gimana orang beli untung? Dagang nih untung mah, orang beli apa Rasulullah, untung apa? Ini dagangan semua tersentuh tangan Nabi Muhammad. Segitu orang belum tahu ini Rasulullah. Dagangan kayak dibore-borein minyak wangi, itu coba deh. Dagang kain itu kayak dibore-borein minyak wangi, maka kesentuh tangan. Tangan Nabi keringetan, dan keringetnya itu wangi. Jadi apapun yang disentuh basah wangi, dan wanginya hilang-hilang. Nah, kita kalau melihat kain wangi begitu, sejuta, dari 5 juta. Betul nggak kira-kira? Apalagi tangan Rasulullah ya, sangat enak. Ya. Ada kiai meninggalin cincin. Cincin itu kita tahu 150.000 dari tangan orang, ini 5 juta. Gue bayarin tuh cincin kiai, nyunduin jengkol. Mesti kita bayarin itu cincin, kan begitu peribahasanya. Ini saudara dagangan kesentuh tangan Rasulullah. Kemudian orang dagang di hatinya ada Rasulullah. Selesai. Mau tidur bersama Rasul, kan cinta mah kebawa kemana-mana. Teriak. Mau tidur, mau bangun, mau aktivitas, semuanya di hatinya. Jadi semuanya orang yang cinta itu ada keberkahan. Para ulama-ulama ada yang kalau ngejain air nggak pakai bacaan di TikTok gitu, kita kata sih gaya bener ini, kalau baca sama sekali. Dia ada sesuatu hal yang lebih dari bacaan. Apa itu? Mahabbatul Muhammad. Di hatinya ada cinta Rasulullah. Apapun ada keberkahannya, diusaha pada keberkahannya. Tidak begitu. Enggak. Dan mudah-mudahan cinta kita pada Nabi tidak luntur sampai akhir hayat kita. Jangan kalah pohon korma. Korma ke bawah surga. Ada satu batu besar namanya Uhud, saudara. Batu besar itu jarak besarnya 7 kilo. Coba 7 kilo. Gunung 7 kilo. Nanti naik gunung itu masih Umar jagoan. Umar setannya dilawan. Setan kabur ngejadi Umar. Kita juga kabur. Tapi jadikan kita. Jadi Umar Pak imannya itu lebih panas dari setan. Setan kan terbuat dari api. Karena iman Sayyidina Umar telah tercampur dengan cinta pada Nabi Muhammad, sehingga iman Sayyidina Umar lebih panas daripada setan yang diciptakan untuk membuat api. Setan kabur. Ada Umar. Rasulullah masih tahu, sahabat nggak ada yang tahu kan Rasulullah ya. Jadi setan kabur. Naik gunung, saudara. Gunung goyang. Sayyidina Umar takut.
Saya takutnya ini orang gunung. Kalau kita terus gunung begitu kayak lindi kan mau gelimpang gitu. Bilang sama Nabi, Rasulullah saya takut ini gunung mau gunung ini kegirangan. Kegirangan, ini kita naik ke atas gunung. Kalau kegirangan kan jejingkrakan, jatuh. Ada orang yang lagi sholat, ya Rasulullah, refleks, oh itu bergerak, nggak tahu ada kegirangan. Menurut Rasulullah itu bahagia itu luar biasa. Sebenarnya mungkin gunung sendiri, anda terlalu bahagia. Gunung ini goyang karena kebahagiaannya. Kata Rasulullah, Uhud yuhabbina. Gunung Uhud menyimpan rasa cinta kepada aku. Lihat. Dengan cinta ini apakah dibiarkan oleh Rasulullah? Padahal gunung maka sholat karena apa? Kata Rasulullah, wa anna uhibbu. Akhirnya aku ikat cintanya dengan cintaku. Berarti kan saudara, ulama katakan karena gunung punya ikatan cinta pada Nabi itu dibalas. Ini gunung cintanya oleh Rasulullah. Maka Uhud salah satu gunung bumi dunia yang ada di dalam surga. Jadi cinta itu saudara, inna lil mahabbati jazbah. Cinta itu menarik seseorang, tarik ke dalam surga karena cinta. Ini ada perempuan 1000 misalnya, cocoknya semua perempuannya. Yang jadi bini kita mah yang kita cintai. Paham gak sih ngomong? Yang jadi bini kita, yang kita cinta sama dia cinta sama kita, gitu. Pas kata bapak kita, nyempuk gini lu temenin. Gak banyak, agak begitu Pak masalahnya. Dia dengan saya dengan dia, kayak jatuh cinta Pak. Jadinya nyatu. Itu rumus, gimana ada cinta pasti nyatu. Maka Nabi bilang, al-mar'u ma'amanah. Rumus Rasulullah, gimana ada orang cinta pasti ketemu gitu. Biar mudah-mudahan kita saudara harus jadi keyakinan bagian prinsip dalam kehidupan dan pernah berhenti mencintai Rasulullah dan keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, agar cinta itu menghantarkan kita kumpul dengan mereka dan mereka ada di dalam surga, biar kita ketarik ke dalam surga. Pulang dengan sehat kan, aku ini mohon maaf ya. Tapi walaupun begitu bikin mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.